Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita segera tanyakan dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ali Amran dan Muhammad Rinto. Ya, siapa saja yang hadir dalam sidang kali ini, Tezar? Ya kan, sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang juga disebut sebagai kasus kopi bersianida ini kembali dilanjutkan, dan hari ini menghadirkan 4 orang saksi, Egan. Yang pertama adalah Aprilia Cindy Cornelia, ini merupakan pegawai di Cafe Olivier yang saat itu bertugas sebagai resepsionis. Kemudian yang kedua adalah Marlon Apitupulu yang juga ini merupakan server di Cafe Olivier. Server ini juga bisa dikatakan ini sama dengan waiters yang melayani Jessica pada saat pemesanan di Cafe Olivier tanggal 6 Januari ini. Dan kemudian yang ketiga adalah Yohanes, dan juga yang keempat adalah Agus Triyono yang keduanya juga merupakan pegawai di Cafe Olivier yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara. Dan memang sejauh ini yang dimintai keterangan baru 2, yakni Cindy Cornelia dan juga Marlon Apitupulu, yang ditanyai seputar kronologis kejadian, bagaimana mereka melayani, kemudian juga bagaimana tata cara pelayanan di Cafe Olivier, kemudian juga dikonfrontir juga keterangan dari sebelumnya saksi-saksi sebelumnya, saksi Hani yang pada saat persidangan sebelumnya juga memberikan keterangan pada saat dikonfrontir dengan keterangan dari saksi Cindy yang juga merupakan resepsionis yang pada saat kejadian ini melayani Jessica. Dan diketahui juga dari saksi Cindy ini kapan Jessica hadir, kemudian juga bagaimana pemesanan pada saat itu. Kemudian juga saksi Marlon Apitupulu yang saat ini masih bersaksi di persidangan ini juga inilah pihak yang mengaku mengantarkan minuman koktail, karena memang di Cafe Olivier ini berlaku sistem server, jadi tidak satu orang saja yang melayani, bisa beberapa orang yang melayani. Siapa yang mengantarkan minuman kopi Vietnam, ini juga berbeda dengan siapa yang mengantarkan minuman koktail yang dipesan Jessica. Dan memang ini merupakan persidangan kesekian kalinya jika kita hitung dari persidangan sebelumnya sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Dari mulai sejak awal ini sudah ada ayah dari Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin juga sudah bersaksi. Kemudian juga saudara kembar dari Mirna, suami Mirna juga sudah dihadirkan. Kemudian juga yang kemarin ini persidangan sebelumnya, Hani Juwita, ini merupakan sahabat Mirna dan juga sahabat Jessica yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara dan juga menyaksikan detik-detik bagaimana Mirna kemudian meminum kopi Vietnam, dan juga detik-detik kemudian Mirna jatuh pingsan di tempat kejadian. Egan. Tezar, apakah kemudian ada fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan? Ya kan, memang dari fakta yang tadi dikatakan oleh Cindy yang merupakan resepsionis di Cafe Olivier, ia juga mengungkapkan bagaimana kronologis kejadian. Diketahui juga pada saat kejadian Jessica datang 2 kali. Yang pertama adalah 3.30 di mana ia mereservasi tempat untuk 4 orang temannya, ia bilang begitu. Yang kemudian Jessica datang kedua kalinya, ini pada pukul 4.14 Jessica datang pada pertama kali membawa tas saja, dan yang kedua ini membawa 3 buah paper bag yang berukuran medium begitu. Kemudian ditanyakan juga oleh majelis hakim siapa yang kemudian memilihkan tempat duduk yang berada di pojok begitu. Dan Cindy juga menyatakan bahwa Jessica yang memilih sendiri tempat duduk tersebut. Dan juga pada saat reservasi juga Cindy menyatakan bahwa temannya nanti bisa datang pukul 5 ataupun pukul 7. Ditanyakan juga kepada Cindy oleh majelis hakim tadi bagaimana cara penyajian biasanya, karena memang kita tahu bahwa kopi Vietnam ini disajikan di depan pemesannya langsung, tapi pada saat kejadian tersebut memang hanya Jessica yang datang lebih dahulu dibandingkan Mirna dan juga Hani yang memang 1 jam lebih dahulu dibandingkan Hani dan juga Mirna pada saat kejadian. Dan memang dikatakan juga bagaimana kemudian tata cara penyajian dari kopi Vietnam, karena memang seharusnya sedotan yang diketahui yang diberikan pada pemesan ini harusnya berada di samping dari kopi, tapi pada saat kejadian, pada saat Hani dan juga pada saat Mirna datang, ini diketahui sedotan sudah berada di dalam kopi. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari majelis hakim secara detail, bagaimana kemudian tata cara penyajian kopi hingga perkara mengenai bagaimana sedotan ini dimasukkan ke dalam gelas, apakah oleh pemesan ataukah oleh pihak dari Cafe Olivier. Dan memang Egan, ini yang menjadi sulit adalah memang karena
jam 4 hingga jam 5 ini merupakan peralihan shift, di mana shift pagi beralih ke shift malam, di mana misalnya Aprilia Cindy ini merupakan yang bertugas sebagai resepsionis, dan juga Marlon Apitupulu yang bertugas sebagai server atau waiter pada saat itu juga berganti shift. Sehingga pada saat mereka melayani Jessica, mereka tidak mengetahui kejadian pada saat detik-detik Wayan Mirna Salihin ambruk begitu, karena itu sudah ada pergantian ke shift berikutnya, sehingga memang keterangannya tidak secara lengkap. Jadi keterangannya, mereka dapat memberikan keterangan sampai jam tertentu saja, di mana shift mereka masih berlaku dari pagi hingga jam 5 tersebut. Dan memang ini juga mendapat tanggapan dari pengacara dari Jessica, ini Otto Hasibuan, yang menyatakan hingga saat ini sudah ada 8 saksi, sudah ada 6 saksi yang dihadirkan, namun belum ada fakta-fakta yang memberatkan Jessica, begitu menurut Otto Hasibuan. Karena memang tuduhan yang didakwakan ke Jessica ini adalah tuduhan pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan ini belum ada yang secara kuat membuktikan bahwa Jessica yang memasukkan sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Dan ini juga yang menyatakan bahwa memang Otto Hasibuan juga masih optimis memenangkan kasus ini. Dan pemirsa, memang kasus ini telah memakan perhatian publik yang cukup lama, karena kita tahu juga bahwa setengah tahun terakhir kasus ini berjalan, dan perjalanan kasus ini juga kian menarik karena diwarnai dengan penolakan berkas oleh jaksa beberapa kali dan juga upaya pra-peradilan oleh Jessica Kumala Wongso. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin menjadi perhatian publik selama setengah tahun terakhir. Perempuan berusia 27 tahun itu tewas di Cafe Olivier 6 Januari 2016 usai menyeruput kopi Vietnam bersama sahabatnya Jessica Wongso dan Hani. Dari penyelidikan, tim forensik Mabes Polri menemukan kandungan sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Polisi pun kemudian menetapkan sahabat Mirna, Jessica Wongso, sebagai tersangka karena dinilai punya andil atas hilangnya nyawa Mirna. Status tersangka disematkan ke Jessica setelah polisi menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan kesaksian dari saksi ahli, saksi kunci, serta gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi Jakarta. Meski ada penetapan status tersangka, polisi tidak pernah mengungkap motif kenapa Jessica membunuh Mirna. Seiring waktu, berkas Jessica sempat ditolak jaksa sebanyak 5 kali. Berkas Jessica baru dinyatakan lengkap atau P21 beberapa hari jelang Jessica bebas. Setelah ditahan selama 118 hari pada 26 Mei 2016, Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta menyatakan berkas kasus kopi maut ini lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Jessica mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 15 Juni 2016. Di persidangan itu pula terungkap motif pembunuhan Mirna. Menurut jaksa, Jessica nekat menghabisi sahabatnya karena sakit hati, disarankan untuk putus dari kekasihnya di Australia. Jaksa juga mendakwa Jessica sebagai perencana pertemuan di Cafe Olivier. Jessica yang keberatan dengan dakwaan itu sempat mengajukan pra-peradilan, namun ditolak majelis hakim. Dan kini, sesuai dakwaan jaksa, Jessica akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati.